Shalom, salam di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat pagi saudara terkasih, welcome to Devotion Gereja ICC Bandung. Apa kabar saudara pagi hari ini? Kami berdoa saudara senantiasa menyaksikan kemurahan Tuhan dan campur tangannya di dalam kehidupan saudara. Judul Devotion pagi hari ini adalah Mata yang Baik. Saudara terkasih, bila ada satu pertanyaan, mengapa ada orang yang hidup sungguh-sungguh untuk Tuhan, tetapi mengapa ada orang yang jauh hidupnya dari Tuhan? Ini adalah dua hal yang sangat bertolak belakang. Di satu pihak, ada orang yang begitu dekat dan mengasihi Tuhan, tapi di sisi yang lain, ada orang yang begitu jauh hidupnya dari Tuhan. Saya akan jawab ini dari sebuah cerita di dalam Alkitab. Pada suatu hari Tuhan Yesus mengajarkan sebuah cerita di Alkitab. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul perikop ini adalah Pelita Tubuh. Tuhan Yesus mengawali dengan ayat berikut ini, Lukas 11 ayat yang ke-33. Tidak seorang pun yang menyalakan pelita lalu meletakkannya di kolong rumah atau di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, supaya semua orang yang masuk dapat melihat cahayanya. Dari ayat ini ada 4 hal yang menjadi objek yang akan kita pelajari bersama-sama. Yang pertama adalah pelita, kolong rumah, gantang, dan kaki dian. Apakah ini saudara? Yang pertama adalah pelita. Pelita adalah sebuah lampu yang besarnya seperti telapak tangan kita saudara, berisi minyak zaitun dengan sumbu yang keluar. Api menyala dari sumbu yang keluar ini, saudara. Kemudian kolong rumah. Pada masa itu, rumah memiliki ruang bawah yang adalah area yang gelap dan tertutup. Biasanya ditempatkan alat-alat rumah tangga untuk penyimpanan di sini, atau bisa juga disebut sebagai gudang. Kemudian gantang. Gantang adalah wadah sedang yang biasa dipakai untuk mengukur takaran gandum, jelai, atau biji-bijian. Terbuat biasanya dari kayu atau tanah liat. Gantang ini ukurannya dapat menampung kurang lebih 9 liter bahan. Kemudian yang terakhir adalah kaki dian. Kaki dian adalah dudukan tempat meletakkan pelita. Kalau kita baca lagi Lukas 11 ayat yang ke-33, tidak seorang pun yang menyalakan pelita lalu meletakkannya di kolong rumah atau di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, supaya semua orang yang masuk dapat melihat cahaya. Saudara terkasih, dari ayat ini kita melihat bahwa bila pelita disimpan di kolong rumah yang gelap dan terletak di bagian bawah rumah, itu tidak masuk akal. Kenapa? Karena cahaya dari pelita itu tidak akan sampai ke ruang atas, apalagi ke seluruh ruangan. Ini adalah sebuah kesia-siaan, bahkan sebuah kebodohan, karena pelita yang ditaruh di kolong rumah di bagian paling bawah itu tidak akan menerangi seluruh bagian rumah. Kemudian bagaimana dengan pelita yang diletakkan di bawah gantang? Itu sama saja. Ketika gantang ditelungkupkan dan pelita ada di bawah, itu bisa membunuh api di dalam pelita itu. Pelita di kolong rumah diletakkan di kolong rumah dan di bawah gantang tidak ada manfaatnya. Itu bahkan adalah sebuah kekonyolan. Peletakan pelita yang paling benar adalah diletakkan di kaki dian, supaya menerangi seluruh ruangan. Waktu pelita itu ada di kaki dian, pelita itu akan menerangi rumah. Dan inilah yang paling tepat. Saudara, ini menjadi awal dari cerita ini. Apakah sesungguhnya terang dari pelita itu? Siapakah terang itu? Saudara terkasih, terang itu adalah Kristus. Artinya, terang itu sesungguhnya ada. Kristus itu ada dan nyata. Tetapi kita meletakkan terang itu di mana? Meletakkan terang itu di tempat yang salah akan mempengaruhi kehidupan kita. Meletakkan terang itu di tempat yang benar akan menjadi sangat penting karena berdampak atas kehidupan kita. Nah saudara, kalau kita meletakkan Kristus di tempat yang benar di dalam kehidupan kita, kita akan mengalami dampak yang luar biasa. Nah saudara terkasih, ada satu pertanyaan lagi. Mengapa orang bisa meletakkan terang
meletakkan pelita di tempat yang tidak tepat? Mengapa orang-orang bisa meletakkan Kristus di tempat yang tidak tepat? Kira-kira apa yang menjadi penyebab orang bisa meletakkan pelita di tempat yang salah? Kita buka sama-sama Lukas 11 ayat yang ke-34. Saya akan bacakan buat saudara. Mata adalah pelita tubuhmu. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Tetapi jika matamu jahat, gelaplah tubuhmu. Mata, ya, matalah yang menjadi penyebabnya orang meletakkan pelita di tempat yang salah karena matanya. Kok bisa, saudara? Alkitab berkata dari ayat yang tadi, mata itu ada dua macam. Yang pertama, mata yang baik. Yang kedua adalah mata yang jahat. Saudara terkasih, Tuhan itu nyata, kehadirannya, keberadaannya. Itulah yang menjadi kebenaran bahwa Tuhan itu nyata. Banyak orang yang tidak bisa mengalami keberadaan Kristus yang nyata. Itu terhalang karena mata mereka. Apa maksudnya? Saudara, di dalam mata ada apa? Banyak hal di dalam hal praktisnya. Mata melihat nilai-nilai yang salah. Dari mata kita bisa melihat kesesatan dan hal-hal yang tidak benar, maka akan menghasilkan ketidakpercayaan. Cara pandang yang salah tentang Kristus, prinsip-prinsip yang sesat yang tidak benar, dan banyak hal-hal yang salah, keliru lainnya. Semuanya itu masuk dari mata. Dan hal inilah yang mengubah cara pandang kita. Hal inilah yang mengubah sistem nilai kita, membuat kita tidak bisa melihat, menyadari, dan mengalami Kristus. Oleh karena itu, Tuhan Yesus memberikan satu peringatan di dalam ayat selanjutnya, yaitu Lukas 11 ayat yang ke-35. Karena itu, perhatikanlah supaya terang yang ada padamu jangan menjadi kegelapan. Artinya apa, saudara? Perhatikanlah supaya keberadaan Kristus yang nyata sungguh-sungguh berkuasa atasmu. Kalau ada satu pertanyaan, mengapa kehidupan kita begitu jauh dari Kristus? Saudara, mari kita evaluasi dan selidiki ke dalam diri dan kehidupan kita masing-masing. Adakah pandangan-pandangan yang salah kita tentang Kristus? Adakah hal-hal yang keliru cara kita menilai Tuhan? Kita tidak percaya Tuhan itu sanggup menyembuhkan. Kita bimbang akan kuasanya. Kita tidak percaya bahwa Dia sampai hari ini masih bekerja. Kita tidak percaya perlindungan penyertaannya. Kita menganggap remeh Tuhan tidak bisa menolong kita. Kita mengabaikan pimpinan, tuntunan Tuhan. Kemudian hal itu membawa kita kepada ketidakadaan disiplin rohani. Kita tidak membaca firman, tidak pernah berdoa. Dan semua itu membawa kita menjauh daripada Tuhan. Prinsip-prinsip yang salah yang ada di dalam kehidupan kita, hal itulah yang menutupi mata kita, sehingga kita tidak bisa mengalami terang Kristus berkuasa di dalam kehidupan kita. Saudara, ketika kita malah sebaliknya, ketika kita memiliki prinsip yang benar, kita akan dipenuhi dengan terang Kristus. Lukas 11 ayat yang ke-36. Jika seluruh tubuhmu terang dan tidak ada bagian yang gelap, maka seluruhnya akan terang. Sama seperti apabila pelita menerangi engkau dengan sinarnya. Saudara sekalian, sama seperti pelita tadi yang diletakkan di kolong atau di bawah gantang, itu sinarnya tidak akan menerangi rumah. Tapi ketika pelita itu diletakkan di kaki Dian, itu akan memberikan penerangan kepada seluruh rumah. Ketika pelita ditaruh di tempat yang tersembunyi, itu akan membawa dampak kepada seluruh rumah. Tapi ketika pelita diletakkan di tempat yang benar, itu justru sebaliknya akan menerangi rumah. Saudara terkasih, apa pelajaran yang bisa kita cermati bersama-sama pada pagi hari ini? Bangunlah pengenalan yang benar akan Kristus. Maka kebenaran itu akan menerangi seluruh kehidupan kita. Kita akan dipenuhi dengan terang Kristus. Hanya dengan pengenalan yang benar tentang Kristus, tentang Tuhan,
maka kehidupan kita akan berjalan di dalam terang Kristus. Ketika mata kita adalah mata yang baik, kita memberikan penilaian yang baik, pengertian yang benar, yang kudus, dan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, maka kita akan melihat Kristus sebagai Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan terangnya akan menerangi seluruh kehidupan kita. Dan kehidupan kita menjadi terang dimanapun kita berada. Amin. Mari kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan pada pagi hari ini. Kami bersyukur untuk firman-Mu, biar firman-Mu selalu menerangi kehidupan kami. Dan kami berdoa saat ini kuasa Tuhan menghancurkan setiap penilaian-penilaian yang salah, cara pandang yang salah, sistem di dalam kehidupan kami yang sesat, yang tidak benar, dihancurkan oleh kebenaran firman Tuhan, sehingga ada kemerdekaan hari ini, sehingga kami memiliki cara pandang yang baru tentang Kristus, kami punya pengenalan yang benar, sehingga mulai hari ini kami hidup diterangi oleh terang Kristus sendiri. Terima kasih Tuhan Yesus, kami percaya ada kelepasan dan ada pemulihan dan ada transformasi, terobosan yang baru pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Semua yang percaya sama-sama katakan, amin. Saudara terkasih, sekian devotion pagi hari ini. Sampai jumpa di devotion berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.